Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Khotimawati Ali dengan NIM 15142225 kelas 2A. Video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diampu oleh Ibu Dr. Asni Ilham, SPD, MSI. Psikologi pendidikan memberikan dampak dan manfaat dalam aspek pendidikan. Psikologi pendidikan ini membantu kita sebagai calon guru agar dapat memahami karakteristik siswa secara emosional dan memberikan proses belajar mengajar yang tepat, sehingga menghasilkan proses belajar mengajar yang efektif dan efisien. Ada beberapa teori belajar dari para ahli. Yang pertama itu teori humanistik, ada juga teori behavioristik, ada teori kognitif, teori konstruktif, dan lain sebagainya. Teori humanistik, alasan saya memilih teori belajar humanistik, menurut teori humanistik, tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia. Proses belajar dianggap berhasil jika siswa telah memahami lingkungan dan dirinya sendiri. Teori humanistik bersifat elastik, maksudnya teori ini dapat memanfaatkan teori apa saja asal tujuannya tercapai. Dan teori humanistik ini dalam kegiatan pembelajaran cenderung mendorong siswa untuk berpikir induktif. Teori ini juga amat mementingkan faktor pengalaman dan keterlibatan siswa secara aktif dalam belajar. Salah satu sikap guru menghadapi karakter siswa yang berbeda-beda adalah dengan menyampaikan apa yang Anda pikirkan dengan cara interaksi yang baik dan tidak melukai hati anak-anak. Cara menyikapi hal tersebut, pertama, seorang guru tidak boleh membentak-bentak antara peserta didik yang baik, yang pintar, malas, atau yang lainnya, karena hal tersebut dapat menimbulkan kesenjangan sosial di antara peserta didik dan pasti mereka merasa bahwa guru tersebut pilih kasih. Yang kedua, seorang guru harus bersikap adil, baik dalam bentuk perhatian atau dalam hal pembelajaran. Lemahnya motivasi belajar pada siswa di sekolah. Yang pertama, guru tidak memberikan motivasi kepada siswa. Yang kedua, siswa tidak menyukai cara pengajaran guru. Yang ketiga, siswa tidak menyukai mata pelajaran tertentu. Yang keempat, motivasi dalam diri siswa yang lemah. Yang kelima, siswa yang bermasalah. Yang keenam, kurangnya perhatian orang tua di rumah. Jadi dapat disimpulkan bahwa faktor rendahnya motivasi belajar siswa bisa disebabkan karena berbagai hal baik dari guru, orang tua, maupun diri sendiri. Cara meningkatkan motivasi belajar siswa biar lebih semangat. Yang pertama, pilihlah metode belajar yang tepat. Misalnya, apakah anak menyukai metode pembelajaran? Contoh, memberikan kuis dengan singkatan agar mudah dihafal dan lain sebagainya. Yang kedua, memaksimalkan fasilitas pembelajaran. Yang ketiga, manfaatkan media belajar. Hal ini bisa dijadikan guru untuk meningkatkan motivasi belajar siswa agar tidak cepat bosan dalam kegiatan belajar mengajar. Yang keempat, meningkatkan kualitas guru. Yang kelima, evaluasi pembelajaran. Yang keenam, ciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Misalnya, guru memberikan pujian kepada siswa yang dapat menjawab pertanyaan. Sementara ketika siswa tidak menjawab, bukan langsung dimarah, namun dikoreksi secara baik. Yang ketujuh, ciptakan persaingan dan kerjasama. Namun, perlu diperhatikan, persaingan harus berupa persaingan yang sehat, bukan saling menjatuhkan secara curang. Begitu juga dengan kerja sama, harus yang menuju kebaikan, bukan untuk hal-hal yang buruk. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.